Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yuliani Chaturini, SHMKN, yang merupakan salah satu dosen tetap pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Sossekhum di Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, yang saat ini sedang mengikuti program sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dengan NIDN saya 0604078704. Mata kuliah yang saya ampu di sini adalah mata kuliah hukum jaminan dengan kode SHH2424B. Deskripsi mata kuliah hukum jaminan yaitu merupakan mata kuliah wajib pada program studi ilmu hukum dengan bobot 2 SKS yang nantinya akan membahas mengenai dasar-dasar konsep hukum jaminan yang relevan dengan teori keperdataan, subjek hukum, hukum kebendaan, dan jenis-jenis lembaga jaminan yang ada di Indonesia. Metode pembelajarannya yaitu dengan ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan project based learning yang di sini tentunya akan menyusun, merancang perjanjian kredit, menemukan masalah, serta solusinya. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar hukum jaminan, perorangan maupun jaminan kebendaan. Yang kedua, di sini mampu mengidentifikasi lembaga jaminan yang ada di Indonesia. Adapun CPL-nya yaitu 1. Mampu menjaga kedisiplinan, mentaati hukum, serta menunjukkan tanggung jawab, kemandirian, integritas, dan profesionalisme dalam bidang hukum. Yang kedua, mampu menganalisis situasi, mengambil keputusan berbasis data, serta menghasilkan solusi dan gagasan yang ilmiah sesuai dengan bidang keahliannya. Yang ketiga, mampu menyusun solusi hukum berdasarkan metode berpikir yuridis dan memahami terhadap hukum positif Indonesia. Yang keempat, mampu memahami prinsip dan metode penyelesaian suatu kasus, terutama di sini adalah jaminan, serta perumusan berbagai macam jenis-jenis dokumen yang dijadikan sebuah jaminan. Sub CPNK-nya di sini yaitu 1. Mampu menjelaskan konsep dasar hukum jaminan. Yang kedua, mampu menjelaskan dan mengumpulkan data dan instrumen hukum jaminan. Lalu sumber pustaka yang saya ambil salah satunya yaitu buku berjudul Hak Tanggungan karangan Kartini Mulyadi, penerbit Jakarta, yang diterbitkan oleh Pernada Media Group. Lalu sistem pembelajarannya di sini ada 2, yaitu sinkronus dengan tatap muka dan asinkronus melalui WA Group. Waktu pembelajarannya yaitu 2 SKS. 1 SKS terdiri dari 45 menit dan ada 14 kali pertemuan yang terbagi menjadi 7 pertemuan untuk materi UTS dan 7 kali pertemuan untuk materi UAS. Strategi pembelajaran dalam mata kuliah hukum jaminan dilakukan secara tatap muka atau daring apabila terdapat alasan yang diperbolehkan secara akademik. Pembelajaran berpusat pada mahasiswa dengan menghidupkan suasana kelas melalui curahan, gagasan, diskusi, presentasi, kuis, dan proyek. Bobot penilaian di sini yaitu UTS 40%, UAS bobotnya 40%, dan nilai tugas bobotnya adalah 20%.
Berikut video pembelajaran yang saya laksanakan di ruang kelas. Sudah masuk semua ini? Ya, sambil saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum perkuliahan dimulai, ini depan ada bangku yang kosong. Masnya yang belakang, Mas, buat pindah ke sini ya, ke depan. Jangan sendirian. Terus masnya masuk depan diisi. Ya, sebelum perkuliahan pertama kali ini di hukum jaminan, ya saya akan memaparkan terlebih dahulu yaitu CPL dan CPMK pada mata kuliah hukum jaminan ini. Apa sih sebenarnya CPL dan CPMK itu? Yaitu tujuan, yang mana di sini ya mahasiswa nantinya itu tujuannya apa sih untuk mempelajari hukum jaminan ini? Yang pertama yaitu di sini mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan implementasi IPTEK yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kedua di sini, Yang kedua di sini mampu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan hukum secara umum dan konsep ide bagian khusus dalam pengetahuan dan keterampilan hukum secara mendalam. Jadi di sini mahasiswa diharapkan memang mampu memilah dan memilih ya mana yang itu menjadi jaminan baik kebendaan maupun jaminan perorangan, dan di sini ya diharapkan bisa berpikir secara teori. Jadi mahasiswa S1 diharapkan memang berpikir pada teorinya dulu ya, langsung nanti ke praktek atau permasalahan-permasalahan yang ada secara nyata. Lalu CPMK 1 yaitu mampu menjelaskan konsep teoritis di bidang hukum jaminan baik umum maupun khusus secara yang bermutu, terukur, dan bertanggung jawab berdasarkan pemikiran yang logis, kritis, dan sistematis. Karena di sini memang diharapkan bisa kalau ada misalkan suatu teori itu bisa disambung, karena teori hukum baik itu hukum, ilmu hukum, norma hukum, kebiasaan, serta peraturan perundang-undangan itu bisa disatukan secara teoritis. Nah, nanti kalau memang sudah tahu teoritis secara sistematis ya dan terukur, mahasiswa di sini juga mampu bertanggung jawab atas apa yang menjadi konsep atau pola pemikirannya. Yang kedua, CPMK-nya yaitu mahasiswa di sini mampu mengambil keputusan secara tepat dalam menyelesaikan permasalahan di bidang hukum yang berbasis IPTEK.
Jadi di sini nantinya ya saudara praktek ya tidak melulu ataupun tidak hanya berkonsep pada teori saja, tetapi pada kejadian atau fakta-fakta di lapangan yang mana di sini mampu menyelesaikan masalah. Masalahnya bukan dalam arti di sini masalah tanpa masalah ya, pengennya. Maka dari itu kita harus mengetahui, harus tahu secara konseptualnya, secara peraturan perundang-undangannya, dan di sini otomatis menyelesaikan masalahnya sesuai dengan bidang atau kajian hukum jaminan. Ya, lalu sub CPMK-nya. Sub CPMK-nya ini penting di sini karena memang mahasiswa di sini harus tahu menjelaskan konsep dasar hukum jaminan. Apa sih itu jaminan? Benda-benda apa saja yang bisa dijadikan jaminan? Lalu lembaga-lembaga apa yang mengikat daripada benda yang dijaminkan? Jangan sampai keliru. Nanti ada kekeliruan, itu resikonya juga ada suatu resiko hukum. Yang kedua, menjelaskan unsur-unsur hukum jaminan. Apa sih unsur-unsur hukum jaminan? Ini bisa diikat jaminan atau tidak, memenuhi unsur-unsur atau tidak. Kalau tidak ada atau kurang satu unsurnya, tidak bisa dijadikan atau diikat dengan lembaga penjamin. Yang ketiga, mampu menjelaskan ruang lingkup hukum jaminan. Ruang lingkupnya yang tadi saya juga sudah sampaikan ya. Ini adalah jaminan kebendaan atau jaminan perorangan. Kalau jaminan perorangan itu bautoh nanti namanya, orang yang menanggung atau dia yang sebagai penjamin atas utang daripada si debitur. Yang keempat, mampu mengumpulkan data dan merancang prinsip-prinsip hukum jaminan. Apa sih data-data yang harus mahasiswa S1 minimal ya itu ketahui untuk bisa dijadikan unsur-unsur jaminan. Yang kelima, mampu menjelaskan berbagai instrumen hukum jaminan. Apa saja sih instrumennya? Apa nih kalau misalkan tadi saya sudah menyampaikan jaminan perorangan, lalu jaminan kebendaan itu yang seperti apa? Kalau jaminan kebendaan berarti di sini adalah hak atas tanah. Ada beberapa hak atas tanah yang memang sudah ini nanti berkaitan dengan UPA ya, hak atas tanah, hak-hak yang memang bisa dijadikan jaminan oleh lembaga penjaminan. Lalu yang keenam, di sini menganalisis berbagai cara penegakan hukum jaminan, cara eksekusi hukum jaminan apabila ya si debitur ini wan prestasi atau cedera janji. Ada prosedur-prosedur eksekusi hak jaminan. Yang ketujuh, mampu menjelaskan perspektif sosiologis penegakan hukum jaminan. Jadi bukan hanya berpaku pada teori saja, tetapi ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan. Dari mulai itikat baik si debitur dalam melunasi utangnya, atau ada hal-hal lain yang dianggap baik atau dianggap masuk logika ya, dan ada suatu kejadian-kejadian musibah non bencana alam atau bencana alam yang mana menyebabkan si debitur ini belum atau tidak bisa melunasi hutangnya. Ya, di sini juga metode pembelajarannya nanti ada diskusi interaktif ya. Pertama saya jelaskan dulu secara teorinya, nanti dikembangkan pada praktek diskusi interaktif pada mahasiswa kepada dosen ataupun nanti ada suatu kelompok ya, mahasiswa dengan mahasiswa untuk menyelesaikan atau mengupas suatu permasalahan. Lalu di sini ini karena untuk perkuliahan pertama
nanti saya akan menerapkan ya penilaian atau bobot penilaian. 7 kali pertemuan ketemu dengan saya, 1 kali pertemuan nanti pada saat ujian UTS. Bobot atau komponen nilainya. Komponen nilai tugas, nanti ada nilai tugas, bobot nilainya 30%, UTS itu 35%. Jadi diharapkan nanti ya tidak ada komponen nilai ini yang kosong. Untuk absen ya tidak ada yang kosong. Yang kedua nanti untuk etikanya ya, etika sebagai seorang mahasiswa berpakaian rapi. Selain itu lebih dari 5 menit atau 10 menit nanti tidak diperbolehkan untuk masuk kecuali ada alasan-alasan pembenar atau alasan-alasan tertentu. Akan dipelajari pada hukum jaminan. Ini nanti di hukum, lalu lembaga-lembaga jaminan yang mengikat pada benda-benda jaminan. Ada mahasiswa hukum ya, jadi harus ada yang namanya kontrak pembelajaran. Mengetahui dasar-dasar daripada hukum jaminan, mengetahui bobot daripada penilaian. Kalian kan di sini pengennya nilainya tinggi semua ya. Di paparan materi pada pertemuan pertama ini ya, dan kita pelajari nanti kita akan mempelajari subjek daripada jaminan itu apa sih, atau nanti kita akan mempelajari objek daripada hukum jaminan. Lalu di sini ada pihak-pihak yang terlibat. Punya pihak satu saja, pihak pertama, pihak kedua, atau ada pihak-pihak lain yang terlibat dalam hukum jaminan. Kalau kita melihat pada konsep hukum jaminan itu kan sebenarnya lahir daripada sebuah perjanjian dulu. 2. Ada yang tahu? Ya, mbaknya? Jaminan kebendaan itu ada 2. Yang pertama itu bergerak dan tidak bergerak. Oke. Kita sudah mempelajari ya di mata kuliah hukum kebendaan atau hukum dagang ada benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak. Lembaga daripada jaminan benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak yang bernilai atau yang memiliki nilai ekonomis. Yang kalau yang tidak bergerak contohnya yaitu hak atas tanah di hukum agraria. Bergerak contohnya mobil, motor, itu kan bisa dijaminkan. Tanah yaitu menggunakan HT atau hak tanggungan. Kalau hak atas tanah berarti ini masuknya ke objek. Hak atas tanah orang dan badan hukum. Nah, kalau benda yang bergerak itu bisa menggunakan fidusia atau lembaga badan hukum itu sendiri. Bisa berupa PT, bisa di sini berupa operasi maupun
perkumpulan, minimal punya buku referensi, punya buku-buku referensi sebagai dasar perkuliahan. Orang yang memang tidak diperbolehkan dalam melakukan tindakan hukum atau perbuatan hukum. Lalu badan hukum. Badan kewajibannya untuk mata kuliah jaminan apa saja? Tuh. Ya, mata kuliah jaminan wajib harus membawa KUH Perdata. Dan nanti harus juga membawa atau download lah ya, minimal itu Undang-Undang Hak Tanggungan. Ya, jadi kesimpulan pada pertemuan perkuliahan untuk pertama kalinya ya, yaitu di sini sesuai dengan RPS, mahasiswa sudah mengetahui mengenai konsep dasar daripada hukum jaminan. Tadi saya sudah sampaikan. Yang kedua di sini juga sesuai ya, yaitu garis-garis besar sejarah perkembangan hukum. Karena apa? Hukum di sini dalam arti adalah hukum jaminan. Karena apa? Karena setiap kebendaan, setiap jaminan baik kebendaan maupun jaminan perorangan diwajibkan ya, seharusnya atau sebaiknya itu diikat oleh lembaga jaminan. Oke, sampai di sini ya perkuliahan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri saja mata kuliah ini, mata kuliah hukum jaminan. Jangan lupa besok atau pertemuan minggu depan saya harapkan sudah membawa KUH Perdata ya, dan Undang-Undang Hak Tanggungan. Jelas sampai di sini? Saya akhiri saja mata kuliah hukum jaminan pada siang hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah hukum jaminan yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran terkait kinerja pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah hukum jaminan ini pada program studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, yakni Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi, LL Dikti 6. Tidak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, rekan sejawat, mahasiswa, serta rekan-rekan lainnya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.